Baik, Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang cloning gen dan stem cell. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wulandari sebagai moderator dan penyaji, dan rekan saya Nabila Zahra sebagai penyaji, dan Syahrul Ramadhanil sebagai penyaji. Materi pertama akan disampaikan oleh Syahrul Ramadhanil. Kepada Daniel, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Wulan. Baik, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu mengenai cloning gen. Lanjut. Nah, cloning sel itu adalah sebuah teknik untuk menghasilkan salinan makhluk hidup dengan menggunakan bahan genetik dari sel makhluk hidup itu sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai cloning gen, tentu kita harus mengetahui bagaimana sejarah perkembangannya. Cloning adalah sebuah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik itu berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, cloning pada tanaman melalui kultur sel mula-mula dilakukan pada tanaman wortel. Dan dalam hal ini, sel akar wortel dikultur dan tiap selnya dapat tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Cloning pada hewan dilakukan mula-mula pada amfibi atau kodok dengan mengadakan transplantasi nukleus ke dalam telur kodok yang dienukleasi. Sebagai donor digunakan nukleus sel somatik dari berbagai stadium perkembangan. Ternyata donor nukleus dari sel somatik yang diambil dari sel epitel usus kecebong masih dapat membentuk embrio yang normal. Sejak Wilmot berhasil membuat klon anak domba yang donor nukleusnya diambil dari sel kelenjar susu domba dewasa, maka terbukti bahwa pada mamalia pun dapat dibuat atas dasar para ahli berpendapat bahwa pada manusia pun secara teknis klonnya dapat dibuat. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah sejarah perkembangan bagaimana cloning tersebut. Yang pertama yaitu ini bersumber dari Daula dan Siregar 2005 menjelaskan bagaimana sejarah cloning gen tersebut. Pada tahun 1962, ahli biologi John Gurdon dari Universitas Oxford berhasil mengkloning kata Afrika Selatan. Dan selanjutnya pada tahun 1977, Ilmense dan Peter berhasil mengkloning tikus dari satu induk. Dan pada tanggal 12 Desember 2002, Clonite, sebuah perusahaan biotek AS, berhasil mengkloning manusia pertama yang diberi nama Ivy. Dan pada tanggal 14 Februari 2003, para ilmuwan Rosalind Institute dari Skotlandia mengumumkan berhasil mengkloning domba Dolly dengan dana 2,1 juta US dollar. Nah, selanjutnya itu alat dan bahan yang kita gunakan untuk cloning gen. Yang pertama itu ada enzim endonuklease restriksi. Nah, enzim ini berfungsi untuk sebagai pemotong DNA, sumber gen, dan vektor cloning. Selanjutnya itu ada enzim ligase.
enzim yang berfungsi sebagai penyambung kembali potongan DNA yang telah dipotong tadi. Nah, selanjutnya itu ada vektor. Vektor ini sebuah wahana atau kendaraan yang akan membawa suatu fragmen DNA masuk ke dalam sel inangnya. Nah, selanjutnya bahan ataupun alat yang digunakan yaitu inang atau host. Inang ini adalah sebuah template DNA yang sebagai tempat biakan, biasanya berupa organisme uniseluler. Contohnya adalah bakteri. Nah, dalam cloning gen itu ada metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel inangnya. Beberapa metodenya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama itu pra-inkubasi, selanjutnya inkubasi, selanjutnya melakukan kejutan panas atau heat shock, selanjutnya recovery atau penyembuhan, dan terakhir itu penampisan atau screening. Selanjutnya itu adalah macam-macam cloning. Pada cloning ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu cloning embryonikal. Nah, pada cloning ini teknik yang dilakukan untuk memperoleh kembar identik, yang artinya yaitu meniru apa yang terjadi secara alamiah. Yang selanjutnya yaitu adalah cloning DNA dewasa. Rekayasa genetik ini untuk memperoleh duplikat dari seseorang individu yang sudah dewasa. Selanjutnya itu adalah cloning terapeutik atau rekayasa genetik untuk memperoleh sel, jaringan, atau organ dari suatu individu tertentu untuk tujuan pengobatan atau perbaikan kesehatan. Selanjutnya itu adalah cloning tumbuhan. Pada cloning tumbuhan ini atau sering juga disebut dengan kultur jaringan, yaitu suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengatur pengatur zat tumbuh tanaman pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat diperbanyak dan beregenerasi menjadi tanaman sempurna kembali. Dalam kultur jaringan ada dua teori. Yang pertama itu adalah teori bahwa sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya itu dapat kita cloning. Selanjutnya itu yang kedua yaitu mengenai teori titopotensi atau total genetik potensial. Selanjutnya itu adalah cloning hewan. Cloning hewan adalah suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari suatu sel yang diambil dari organisme induknya secara genetika, membentuk individu baru yang sama identik. Contoh dari cloning hewan adalah yang pertama itu cloning domba. Mekanisme dari cloning sel domba dengan menggunakan kelenjar susu domba yang nantinya didonorkan inti dan sel telur domba sebagai resipiennya. Selanjutnya itu adalah cloning manusia. Secara teoritis, prosedur dan mekanisme cloning terhadap makhluk hidup sedikitnya harus melalui 4 tahapan yang diurutkan secara sistematis. Keempat tahapan itu adalah yang pertama isolasi dari fragmen DNA, menyisipkan fragmen DNA ke dalam vektor, selanjutnya itu transformasi, dan terakhir itu adalah menyeleksi hasil cloning yang dibuat.
Selanjutnya itu adalah teknik cloning gen. Dalam teknik cloning gen ini, yang pertama itu ada transfer nukleus. Pada transfer nukleus ini kita membutuhkan dua sel ataupun lebih, yang mana suatu sel ini sebagai donor dan suatu oosit ini atau salah satunya itu sel telur. Dalam transfer nukleus ini ada dua teknik. Yang pertama itu ada teknik Roslin dan teknik Honolulu. Nah, ini adalah bentuk gambar dari bagaimana teknik dari berbagai dalam cloning gen tersebut. Ada di sini transfer nukleus, dapat kita lihat pada gambar. Dan selanjutnya ini adalah proses tahapan dari teknik dari cloning gen Roslin. Dan selanjutnya ini adalah gambar dari teknik cloning Honolulu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Daniel. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nabila Zahra. Kepada Nabila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Daniel, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian pada cloning gen. Baik, yang pertama adalah keuntungan dari cloning gen. Yang pertama adalah proses pembuahan yang dilakukan melalui teknologi ini dapat menolong pasangan-pasangan tidak subur untuk memperoleh keturunan. Yang kedua yaitu manusia dapat mengkloning ginjal untuk kebutuhan pencangkokan ginjal bagi mereka yang mengalami gagal ginjal. Yang ketiga, manusia juga dapat mengkloning tulang sumsum untuk anak-anak dan dewasa untuk penyakit leukemia. Yang keempat adalah manusia dapat mempelajari bagaimana cara menghidupkan dan mematikan sel-sel. Nah, dengan demikian, cloning ini diharapkan akan mampu mengobati penyakit kanker yang menggerogoti sel-sel tubuh manusia. Yang kelima, teknologi cloning ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetis pada manusia. Selanjutnya yaitu kerugian dari cloning gen. Yang pertama, proses penciptaan manusia merupakan hak prerogatif Allah semesta. Dengan mengkloning manusia, berarti kita telah memasuki dan mengintervensi ranah kekuasaan Allah. Nah, yang kedua, para ilmuwan yang mengadakan cloning tidak mempercayai bahwa Allah adalah pencipta yang paling sempurna terhadap seluruh makhluk. Yang ketiga, Tuhan telah menciptakan manusia berdasarkan keragamannya. Dengan cloning keragaman tersebut akan hilang dengan sendirinya. Yang keempat, penghargaan terhadap hasil kreasi para ilmuwan cloning akan merangsang para ilmuwan lainnya untuk berlomba-lomba menciptakan kreasi-kreasi baru tanpa memperdulikan etika. Selanjutnya, untuk mengkloning manusia, diperlukan sejumlah percobaan yang belum tentu akan berhasil secara maksimal. Hal ini tentu akan merugikan pihak yang akan menjadikan bahan percobaan tersebut. Selanjutnya, cloning menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap psikologi manusia. Cloning tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan identitas individual dan hubungan manusia cloning dengan orang yang memesannya. Bagian yang kedua adalah stem cell. Stem cell merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh.
Proses perubahan stem cell menjadi tipe sel yang spesifik dikenal sebagai differentiation. Selain berfungsi untuk membentuk jaringan atau organ yang lebih spesifik, stem cell juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme. Stem cell merupakan sel induk yang terdapat pada benda-benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Stem cell atau sel induk adalah bagian dasar dari semua organ tubuh yang berfungsi untuk memicu regenerasi jaringan organ tubuh kita. Nah, sel punca itu mempunyai dua sifat yang khas. Yang pertama adalah differentiate, yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain. Sel punca mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang khas atau spesifik. Bisa kita misalkan dengan sel saraf, sel otot tulang, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain-lain. Yang kedua adalah self regenerate, yaitu kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. Stem cell mampu membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel. Nah, pada gambar di samping itu dapat rekan-rekan lihat bagaimana sifat-sifat dari stem cell tersebut. Dan di bagian-bagian apa saja stem cell itu dapat berkembang. Maksudnya sel punca. Kemudian jenis-jenis dari stem cell. Yang pertama adalah jenis stem cell berdasarkan kemampuan berdiferensiasi. Yang pertama ada totipoten. Totipoten merupakan sel yang berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Contohnya adalah zigot. Yang kedua adalah pluripoten. Pluripoten merupakan sel yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, namun tidak membentuk suatu organisme baru seperti stem cell embrionik. Yang selanjutnya adalah multipoten. Multipoten merupakan sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel dewasa. Contohnya adalah stem cell hematopoietik. Selanjutnya ada unipoten. Unipoten ini merupakan sel yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu saja. Stem cell jenis ini dapat meregenerasi dirinya sendiri. Yang kedua adalah jenis stem cell berdasarkan sumber asalnya. Sumber asal sel. Yang pertama, stem cell embrionik. Stem cell ini merupakan stem cell yang didapat saat perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio dan memiliki sifat pluripoten. Yang kedua adalah stem cell dewasa. Stem cell ini merupakan sekelompok sel yang belum terdiferensiasi, terkadang dalam keadaan yang tidak aktif pada jaringan yang memiliki sifat spesifik. Stem cell ini bersifat plastis, yang artinya adalah ia dapat berdiferensiasi menjadi jaringan sel lain. Di samping itu, ia juga dapat menjadi sel sesuai dengan jaringan aslinya. Selanjutnya adalah mekanisme kerja stem cell. Yang pertama adalah mencari sel punca terbaik pada tubuh manusia. Yang kedua, sel-sel punca ini dapat ditemukan pada lapisan lemak dalam tubuh. Kemudian dengan menggunakan jarum suntik. Yang keempat, dokter mengambil sampel pencampuran antara jaringan lemak dan sekelompok sel punca yang sehat. Yang kelima adalah teknisi laboratorium kemudian memisahkan sel punca dengan sel lemak dengan metode pemisahan sentrifugal. Selanjutnya, sel punca ditempatkan pada cawan Petri yang kemudian diberikan makanan untuk pertumbuhan. Selanjutnya, seiring dengan pertumbuhan sel-sel, maka sel-sel ini akan bertambah atau berkembang dengan cepat. Selanjutnya, mengisi celah dan lubang yang ada sama seperti cara tubuh menyembuhkan luka. Nah, pada fase ini, sel punca akan menghasilkan senyawa kimia yang disebut juga dengan faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan adalah bahasa sel. Ini adalah cara ribuan sel untuk berkomunikasi dan memungkinkan masing-masing sel untuk melakukan sebuah fungsi yang vital. Selanjutnya adalah memperbaiki dan memperbaharui jaringan tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nabila Zahra. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang cara memperoleh stem cell. Nah, stem cell diperoleh dengan menggunakan teknik transplantasi. Ada 3 macam teknik transplantasi berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama, transplantasi dari sumsum tulang belakang. Transplantasi sumsum tulang digunakan sebagai pengobatan leukemia dan anemia aplastik. Pengobatan dengan cara ini memiliki tingkat keberhasilan yang terus meningkat dan sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Sumsum tulang kaya akan stem cell hematopoietik. Nah, cara memperoleh stem cell yang selanjutnya yaitu transplantasi stem cell darah TEPI. Stem cell pada peredaran darah TEPI memang tidak sebanyak pada sumsum tulang, sehingga agar jumlahnya dapat mencukupi, maka pendonor diberi penstimulasi agar stem sel hematopoietik dapat bergerak dari sumsum ke peredaran darah. Cara yang ketiga yaitu transplantasi stem sel tali pusat. Tali pusat atau plasenta atau ari-ari ternyata memiliki stem sel yang sama seperti pada sumsum tulang, bahkan stem sel darah. Tali pusat memiliki keunggulan dibandingkan sumsum tulang dan darah, tapi pada pasien tertentu. Next. Nah, manfaat dari stem cell itu sendiri adalah sebagai terapi gen, mengetahui proses biologis yaitu perkembangan organisme dan perkembangan kanker melalui stem cell dapat dipelajari nasib sel, baik sel normal maupun sel kanker. Penemuan dan pengembangan obat baru, yaitu untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan. Manfaat stem cell yang kedua yaitu terapi sel. Stem cell dapat hidup di luar tubuh manusia, misalnya di cawan Petri. Sifat ini dapat digunakan untuk melakukan manipulasi pada stem cell yang akan ditransplantasikan ke dalam organ tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu tanpa mengganggu organ tubuh yang lainnya. 3. Penggunaan stem cell dalam pengobatan penyakit. Penggunaan sel punca embrionik untuk mengobati cedera pada medula spinalis, pengobatan sel punca pada penyakit stroke, dalam pengobatan diabetes, untuk skin replacement, penggunaan sel punca dalam penyakit Parkinson, dan terakhir adalah penggunaan sel punca dalam pengobatan penderita HIV. Nah, keuntungan dan kerugian dari stem cell itu sendiri ada beberapa, yaitu kelebihannya mudah didapatkan, biasanya dapat diperoleh dari klinik fertilitas, bersifat pluripoten, artinya mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel yang merupakan turunan ketiga lapis germinal, tetapi tidak dapat membentuk selubung embrio. Immortal artinya dapat berumur panjang sehingga dapat memperbanyak diri ratusan kali pada media kultur. Kelebihan yang terakhir itu adalah reaksi penolakan terhadap imunitas rendah. Sedangkan untuk kekurangan dari stem cell itu sendiri yaitu dapat bersifat karsinogenik, artinya setiap kontaminasi dengan sel yang tidak berdiferensiasi dapat menimbulkan kanker. Kedua, selalu bersifat alogenik, yaitu sel induk yang diambil berasal dari pendonor yang cocok, umumnya keluarga atau orang lain yang cocok, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya rejeksi imunitas. Kekurangan yang terakhir yaitu secara kode etik masih kontroversial, di mana yang menjadi kontroversi dalam penggunaan stem cell embrio yakni sumber sel tersebut, yaitu embrio. Nah,
Keuntungan dan kerugian stem cell, penggunaan sel induk dewasa atau adult stem cell. Kelebihannya dapat diperoleh dari sel pasien sendiri sehingga dapat menghindari terjadinya penolakan imun. Kedua, sel induk dewasa sudah terspesialisasi sehingga induksi menjadi lebih sederhana. Tiga, penggunaan sel induk dewasa tidak terlalu menimbulkan problematika. Kekurangannya, satu, sel induk dewasa ditemukan dalam jumlah kecil di 12 tempat yang berbeda. Tiga, yang kedua, masa hidupnya tidak selama masa hidup sel induk embrionik. Tiga, bersifat multipoten, yaitu dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu macam sel, sehingga diferensiasi tidak seluas sel induk embrionik yang bersifat pluripoten. Penggunaan sel induk dari darah tali pusat, kelebihannya sendiri yaitu mudah diperoleh karena sudah tersedia di bank darah tali pusat, siap pakai karena telah melalui proses pre-screening, testing, dan pembekuan. Kontaminasi virus sangat minimal dibandingkan dengan sel induk yang berasal dari sumsum tulang. Cara pengambilannya mudah, tidak berisiko, dan menyakiti donor. Kekurangannya sendiri yaitu kemungkinan terkena penyakit genetik. Ada beberapa penyakit genetik yang terdeteksi saat lahir sehingga diperlukan pengamatan setelah donor meningkat menjadi dewasa. Kekurangan yang kedua yaitu jumlah sel induk relatif terbatas, sehingga ada ketidaksesuaian antara jumlah sel induk yang diperlukan resipien dengan jumlah yang tersedia dari donor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.